Assalamualaikum, selamat datang kembali di Indonesia yang penuh dengan harapan dan sukacita. Tanggal 1 Juli tahun 2025, Pak Listio Sigit sebagai pimpinan Kepolisian Republik Indonesia memamerkan kepada Pak Prabowo Subianto capaian-capaian yang luar biasa dari kepolisian. Di antaranya adalah ada 13.000 preman di Indonesia yang berhasil ditangkap dan akan diberdayakan. Dan jumlah itu telah membuat rakyat Indonesia menjadi senang dan sukacita kepada kepolisian sampai tingkat kepercayaan kepada polisi itu meningkat. Sekarang di atas 67%. Ini adalah capaian yang sungguh-sungguh sangat luar biasa dan patut kita acungi jempol. Tetapi tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada bapak-bapak polisi dengan kinerjanya yang sangat luar biasa itu, sebenarnya rakyat Indonesia tidak banyak mendengar cerita tentang itu. Yang didengar oleh rakyat itu adalah cerita-cerita yang lain tentang premanisme. Tanggal 4 April 2026, Pak Dadang orang Purwakarta itu sedang menyelenggarakan hajatan pernikahan untuk anaknya. Itu seharusnya adalah hari yang sakral, itu seharusnya adalah hari yang membahagiakan. Tetapi apa boleh buat, pada waktu itu tiba-tiba datanglah sekelompok preman, minta jatah keamanan. Kemudian Pak Dadang datang menyambut dan memberikan 100.000 rupiah. Tetapi nampaknya 100.000 rupiah itu tidak cukup untuk ego, tidak cukup untuk membeli miras. Dan karena itulah maka preman-preman itu segera mengeroyok Pak Dadang, memukulinya, ada yang menggunakan bambu, sampai akhirnya Pak Dadang meninggal dunia. Sekarang Baraya bayangkan bagaimana hari yang penuh sukacita, bagaimana hari yang penuh harapan, hari yang sakral, tiba-tiba berubah karena hari itu menjadi hari tragedi yang tragis, di mana ada kepala keluarga justru menghembuskan nafas terakhirnya ketika sedang menyelenggarakan hari yang sakral itu. Baraya bayangkan itu, bagaimana perasaannya. Keluarga mempelai mungkin tidak akan berani merayakan ulang tahun pernikahan kesekian-kesekian karena di hari yang sama ketika mereka menikah, justru kepala keluarga mereka direnggut nyawanya. Nah, tepat disinilah Baraya, tepat disinilah teman-teman semua, tepat disinilah Pak Prabowo Subianto yang dilihat, yang diingat oleh masyarakat Indonesia. Bukan 13.000 preman yang ditangkap, tapi 10 preman yang akhirnya melakukan tindakan yang begitu kejinya sampai menciptakan trauma yang mendalam. Kenapa berita ini lebih viral daripada berita Pak Listio Sigit itu? Karena berita ini bukan diviralkan oleh buzzer, tetapi berita ini relate dengan apa yang menjadi pengalaman masyarakat. Bahwa masyarakat sekarang itu merasa terancam, terintimidasi, tersakiti oleh preman-preman. Sekarang bapak-bapak cek ya, kita tentu saja tidak akan menemukan berapa banyak jumlah preman di Indonesia. Karena seperti semua hal, kita tidak memiliki data untuk hal itu. Tetapi rakyat merasakan kehadiran preman-preman itu. Kalau rakyat jadi pedagang kaki lima, dia pasti dipalakin preman. Kalau rakyat mau bangun rumah, bahkan di tanahnya sendiri, itu juga pasti didatangin preman. Kalau rakyat mau lakukan usaha begini dan begitu, itu juga pasti didatangin oleh preman. Ada begitu banyak premanisme, pungli yang menyengsarakan rakyat. Itu adalah kehidupan keseharian. Jadi kalau ada orang yang katanya berhasil menangkap 13.000 preman itu masyarakat tidak akan bergeming. Masyarakat tetap akan berpikir bahwa kami sebenarnya tetap hidup dalam ketakutan, hidup dalam teror, karena preman-preman ada di sekeliling kami. Dan ini tuh bukan hanya soal nyawa, ini bukan hanya sekelompok kecil orang di Purwakarta yang sedang menyelenggarakan hajatan, bukan soal itu. Kalau misal kita melihat data statistik, preman bukan hanya berdampak pada kematian seseorang. Saya ambil contohnya, BYD, sebuah perusahaan yang sangat terkenal dari China, itu mau bikin pabrik di Subang. Dia sudah menggelontorkan 20 triliun rupiah untuk membuat sebuah pabrik yang bisa menyetok kendaraan sampai 150.000 unit per tahunnya. Dan apa yang terjadi? Baru mau buka langsung disatronin preman, bahwa mereka berdirinya harus atas izin preman, bahwa nanti sirkulasi bahan-bahannya harus lewat preman, nanti nyari pekerja, nyari karyawannya juga harus diskusi dengan preman, dan lain sebagainya. Bukan hanya sekali, ada perusahaan lain namanya Finfast
dari Vietnam. Itu juga mau bikin pabrik yang sangat besar di Indonesia. Akan menciptakan sekitar 50.000 kendaraan setiap tahunnya. Itu didatangin juga sama preman dan sebagainya. Ya syukur kalau mereka bisa bertahan. Tapi kalau nggak bertahan itu wajar sekali, Baraya. Ada laporan dari Himpunan Kawasan Industri yang menyebutkan bahwa ada ratusan triliun rupiah yang gagal masuk ke Indonesia. Itu tuh gara-gara preman-preman itu. Ada perusahaan mau mendirikan bangunan, mendirikan pabrik di Indonesia, diusik. Bahwa nanti parkirnya harus kami yang kelola. Nanti bahan-bahan bangunan harus kami yang kelola. Nanti bangunan ini itu harus izin kami yang kelola. Jalan-jalan itu juga harus izin kami yang kelola. Polisi kemana? Tentara kemana? Itu preman-preman ada di Indonesia dalam jumlah yang sangat besar. Kita tidak tahu berapa banyak jumlahnya. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas aksinya mereka itu nyata. Dan ya syukur-syukur kalau perusahaan-perusahaan itu masih bertahan di Indonesia. Itu bodoh banget kalau misal mau bertahan di Indonesia. Tapi kalaupun ada yang mampu bertahan di Indonesia, itu terornya tuh nggak pernah berhenti. Coba lihat itu perusahaan-perusahaan setiap Ramadan bukannya mereka senang malah nangis. Karena apa? Karena nggak lama setelah Ramadan itu akan ada proposal-proposal dari ormas. Bukan hanya 1, 2, 3, 4. Belasan bisa sampai puluhan. Ada minta duit keamanan sekian, minta duit keamanan sekian, dan sebagainya. Mereka, preman-preman itu yang mengatasnamakan ormas itu tidak memberikan kontribusi apapun. Tidak menyiapkan keamanan apapun. Tidak benar-benar memberikan hak yang baik untuk karyawan. Gak ada kontribusinya sama sekali. Tetapi mereka minta jatah THR. Tunjangan hari raya, berasa mereka punya agama kemudian melakukan ritual hari raya gitu. Ya enggak juga, tapi itulah yang terjadi di Indonesia. Jadi bukan hanya membunuh, merenggut nyawa orang yang menyelenggarakan hajatan, bukan hanya itu, tapi perusahaan-perusahaan besar pun yang diproyeksikan bisa menyerap lapangan pekerjaan yang sangat besar pun di Indonesia, itu dihentikannya oleh preman-preman itu. Dan kalau kita misalkan melihat cakupannya, bukan hanya perusahaan besar, bukan hanya perusahaan yang baru mau ada atau sudah ada, perusahaan yang kecil-kecil atau bahkan yang lebih kecil daripada itu, pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima di mana yang tidak disatronin ormas? Baraya mau ngebangun rumah, pasti disatronin ormas. Gubernur mau bikin jalan, itu di RAB-nya itu ada jatah preman. Ada untuk mereka gitu, warga lokal ngakunya dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya mengancam jiwa, iya, mengambil harta kita, iya, menghentikan perekonomian kita, iya, mengancam kedaulatan negeri ini juga, iya. Nah, ini sekarang kenapa sih banyak sekali preman-preman yang seperti itu? Kita selidiki salah satu masalah yang paling krusial adalah karena preman-preman itu tuh lebih banyak yang dilindungi daripada yang ditertibkan. Pak Presiden sendiri itu lebih banyak memberikan kepada mereka toleransi daripada mencoba menghentikan mereka. Coba, Baraya ingat nggak? Presiden kita, Prabowo Subianto, itu pernah mengancam para pengkritik agar ditertibkan. Kemudian menuding orang-orang yang mengkritik itu sebagai antek asing. Kemudian melihat para akademisi itu sebagai pengamat abal-abal. Kemudian orang-orang ahli-ahli, pakar-pakar itu dikatakan dasmu ketika mengkritik gagasannya. Pak Prabowo terlalu sibuk untuk itu. Sekarang saya tagih, kapan Pak Prabowo pernah mengatakan akan menertibkan para preman? Tunjukkan kepada saya videonya di mana Pak Prabowo mengatakan akan menertibkan para preman. Gak ada. Pak Prabowo Subianto terlalu sibuk dengan akademisi yang mengkritiknya. Alih-alih menyelesaikan masalah yang menghinggapi masyarakat Indonesia. Jadi saya tanya kepada Baraya semua, presiden macam apa yang ketika ada akademisi yang mengkritik dia sewot akan menertibkan, tetapi kepada apa yang menyakiti rakyat Indonesia dia diamkan, bahkan disponsori. Lah, dari mana tudingan bahwa Pak Prabowo Subianto itu mentolerir premanisme dan justru malah sibuk menertibkan para kritikus? Ya, kita lihat dalam beberapa indikasi ya, kita lihat ya. Kita ingat nggak bahwa di tahun 2008 Pak Prabowo Subianto itu bikin Gerindra. Kemudian Pak Prabowo begitu dekatnya dengan Pak Hercules yang 3 tahun berselang itu mendirikan Grip Jaya. Sejak saat itu
Grip Jaya dan Pak Hercules itu terdokumentasikan berulang-ulang memberikan dukungan penuh kepada Pak Prabowo Subianto, dukungan politis. Kita tidak tahu manifestasi dukungannya itu bagaimana, tetapi yang jelas dukungan itu erat. Dan Pak Hercules itu dikenal sebagai salah satu preman legendaris di Indonesia. Ya, itu masa lalu, bisa anggap kita itu adalah masa lalu, bahwa Pak Hercules sekarang sudah bertaubat, Pak Hercules sekarang sudah menjadi sosok yang jauh lebih baik, lebih religius, sudah mu'alaf, masuk Islam, kemudian sudah berhaji pula dan sebagainya. Oke, itu semua anggaplah memang demikian. Tetapi kalau kita lihat sekarang dengan kacamata yang nyata, yang real, yang dilihat oleh masyarakat, kalau Pak Hercules itu sekarang memang sudah bukan preman lagi, itu Grip Jaya itu banyak sekali terdokumentasikan itu melakukan aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan kekerasan. Entah itu Grip beneran atau yang mengatasnamakan, apapun itu, tapi memang banyak terdokumentasikan. Jadi saya mohon maaf ya, sekarang saya tuh Baraya itu berkonflik dengan preman itu bukan cuma sekali dua kali. Dan kalau misalkan ada kejadian konflik yang seperti itu, biasanya preman-preman itu mengaku, mengklaim bahwa kami tuh dari Grip, kami tuh dari pemuda Pancasila, atau bahkan banyak di antara mereka yang mengatakan kami tuh melakukan tugas dari komandan itu, dari tentara itu. Itu tentara tuh disebut. Jadi artinya dalam hal ini apa? Preman itu justru dibackingi oleh tentara. Coba sekarang Baraya cek, lihat itu orang-orang Kalimantan, orang-orang Sumatera, orang-orang Sulawesi, bahkan orang-orang Papua, itu banyak yang tanahnya tuh digusur. Ada lebih dari 200.000 keluarga di Indonesia yang terlibat pada sengketa tanah. Rumahnya diratakan bulldozer, tangis pilu keluarganya menjerit ketika tanahnya diambil, kebunnya dilindas sama bulldozer. Itu kejadian di Indonesia. Dan bagaimana caranya sengketa tanah itu bisa membuat mereka kehilangan propertinya? Ya pakai preman. Preman ada yang pakai senjata tajam, ada yang pakai senjata api. Mereka datang ke kampung-kampung warga, datang ke kampung-kampung adat, mengambil alih wilayah-wilayah itu untuk apa? Untuk apa, coba tebak Baraya? Kalau enggak untuk pertambangan, ya untuk sawit. Komoditas yang paling dicintai oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, jadi sekarang saya urutkan kembali ya. Pak Prabowo Subianto itu mentolerir premanisme itu dari mana? Dari beliau yang sangat dekat dengan ormas-ormas kepemudaan, yang ormas-ormas kepemudaan itu entah dicatut atau entah tidak, yang jelas banyak preman-preman yang mengatasnamakan ormas-ormas itu. Dan bahwa kalau ada sengketa lahan, ada mafia tanah, ada begini dan begitu yang biasanya juga melibatkan sawit, itu juga melibatkan preman-preman. Sekali lagi ya, Pak Prabowo Subianto mengancam akan menertibkan orang-orang yang mengkritik kebijakan-kebijakannya, tetapi tidak pernah berbicara satu kali pun terkait dengan preman-preman yang menyakiti rakyat, menggembosi ekonomi Indonesia, dan menghancurkan harapan masa depan bangsa. Dan ketika video ini dibuat dan kemudian dipublikasikan, ya mungkin juga video ini tidak sampai atau pesan-pesannya setidaknya tidak sampai kepada Pak Prabowo, karena ada desas-desus bahwa Pak Presiden tidak mendengarkan suara dan aspirasi dari rakyat. Ya itu desas-desus saja sih ya. Tetapi ya setidak-tidaknya mungkin video ini dilihat oleh Pak Hercules siapa. Jadi Pak Hercules dan teman-teman semua di sana di jajaran pemerintahan, kalau memang benar-benar pro terhadap rakyat, kalau memang benar-benar mencintai rakyat, kalau ingin membangun bangsa, bukan hanya klaim, bukan hanya pernyataan, tapi buktikan dalam perbuatan nyata, buktikan dalam langkah nyata. Kalau Pak Hercules itu benar-benar tahu situasi kondisi di lapangan, tahu bagaimana gerakan-gerakan preman di Indonesia, berpengalaman untuk bisa mengontrol mereka semua, sekarang lakukan itu untuk hal-hal yang baik. Bukan lakukan itu hanya untuk kekuatan politik tertentu, tetapi lakukan untuk hal-hal yang baik. Tolong Pak Hercules itu bisikin Pak Prabowo Subianto bahwa di Indonesia itu banyak preman-preman. Dan minta izin kepada Pak Prabowo Subianto sebagai bapak sebagai orang yang benar-benar kenal dengan situasi yang seperti ini, minta izin kepada Pak Prabowo Subianto agar preman-preman itu bisa ditertibkan, agar preman-preman itu bisa diberdayakan untuk masyarakat. Dan tunjukkan bahwa pemuda Pancasila, Grip Jaya, Gibas, Mahdas, dan lain sebagainya itu bukan orang yang menyengsarakan rakyat, bukan orang yang menakut-nakuti rakyat, bukan orang yang mempersekusi rakyat, tapi orang yang melindungi rakyat.
Buktikan kalau ormas-ormas itu benar-benar bukan ormas preman dengan cara apa? Memberantas preman-preman yang menyakiti rakyat. Saya yakin dengan cara seperti itu, ormas-ormas kepemudaan itu, termasuk Pak Herculesnya, termasuk Pak Prabowo Subianto, akan disanjung luar biasa oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sangat membutuhkan perlindungan, rakyat Indonesia sangat mencintai perdamaian, dan tolong berikan itu kepada rakyat Indonesia sekarang. Bukan hanya rakyat kita itu dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan dengan diperah suaranya dalam pemilu. Maret tahun 2009, seorang pengusaha kaya raya di Indonesia, tajir melintir dan dikenal oleh publik, namanya adalah Haritano Sudibyo, itu datang berkunjung malam-malam, diam-diam dan tanpa disadari oleh banyak pihak ke rumah kediaman Pak Antasari Azhar, Ketua KPK pada waktu itu. Pak Haritano itu bilang kepada Pak Antasari Azhar, Pak Antasari, maaf ya, kita mengetahui bahwa Indonesia itu adalah negara yang dikenal punya reputasi sarang koruptor, bahwa banyak penegakan hukum di Indonesia itu tidak berjalan dengan sangat baik. Dan salah satu kasus hukum yang sekarang sedang mengemuka di publik itu adalah menyangkut skandal korupsi Pak Aulia Pohan. Beliau adalah besan dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Saya memohon kepada Pak Antasari demi kebaikan bersama, mohon supaya tidak dilanjutkan kasusnya, mohon dihentikan kasusnya, karena ini terkait dengan marwah presiden, ini terkait dengan harga diri bangsa Indonesia. Bayangkan kalau orang-orang pada tahu dan kemudian memberikan sebuah stigma terkait dengan keluarga presiden ternyata ada koruptornya. Itu kan sangat tidak baik, Pak. Itu sangat buruk, Pak. Baik dalam citra dalam negeri, apalagi citra luar negeri. Jadi dengan segala kerendahan hati, Pak, saya mohon maaf supaya kasus seperti ini tuh dihentikan. Begitu. Kemudian Pak Antasari Azhar mengatakan, ya betul, korupsi Pak Aulia Pohan itu memang sedang diurus sama KPK. Saya adalah ketua KPK. Tetapi masalah ini tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Bahkan presiden sekalipun tidak boleh intervensi masalah hukum seperti ini. Kita memang benar-benar harus menegakkan hukum terlepas siapa pelakunya. Jangan khawatir, Pak, kalau nanti Pak Aulia Pohan tidak terbukti di pengadilan, dia akan bebas kok. Tapi jangan tekan kami untuk menghentikan kasus ini. Begitu. Kemudian Pak Haritano diceritakan mengatakan kurang lebih seperti ini. Ya Pak, ini kan bukan hanya urusan presiden, ini juga adalah urusan Bapak. Bapak sebagai ketua KPK. Kan bisa aja kalau kasus ini berlanjut, keselamatan Bapak jadi terancam, atau keselamatan keluarga Bapak jadi terancam, itu kan tidak baik, Pak. Jadi ini bukan hanya atas nama presiden, bukan hanya atas nama rakyat Indonesia, tapi atas nama Bapak juga. Keselamatan Bapak dalam hal ini mungkin dipertaruhkan. Jadi mohon pertimbangkan kembali untuk bisa melanjutkan kasus ini. Kemudian Pak Antasari Azhar membalas, Pak, saya ini adalah penegak hukum dan saya sudah mengambil jalur ini dengan kesadaran penuh. Dan karena itu saya sudah siap dengan semua konsekuensinya. Jadi kalau gara-gara kasus ini kemudian besok pagi saya meninggal dunia, itu nggak masalah, Pak. Karena ini adalah jalan yang sudah saya tempuh. Begitu kata Pak Antasari Azhar. Nah, Pak Haritano kemudian ya merasa bahwa jalannya sudah buntu, akhirnya pulang begitu saja. Tak berapa lama, masih di bulan yang sama, di bulan Maret tahun 2009, ada sebuah kejadian yang cukup mengerikan di Indonesia. Direktur perusahaan anak dari BUMN terkemuka di Indonesia, namanya adalah Pak Nasruddin Zulkarnain, itu tewas ditembak oleh orang tidak dikenal. Dan ketika polisi datang dan menyelidikinya, ternyata semua bukti-bukti dan indikasi menunjuk ke arah yang sama, bahwa Pak Nasruddin Zulkarnain ini ternyata dibunuh oleh Pak Antasari Azhar. Ada bukti chattingnya, ada bukti kesaksian sejumlah orangnya yang mengarahkan pada orang yang sama, bahwa Pak Antasari membunuh Pak Nasruddin Umar. Dan akhirnya sejak saat itu beliau diadili dan kemudian divonis 18 tahun lamanya.
Apakah Baraya termasuk orang yang percaya bahwa kasus ini adalah rekayasa atau ini memang adalah kasus yang nyata? Kita akan berbicara tentang salah satu skenario cerita konspirasi paling menarik di Indonesia. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami salah satu krisis paling parah yang pernah dirasakan oleh bangsa Indonesia. Pada waktu itu, nilai tukar rupiah anjlok, kemudian harga-harga membumbung tinggi, dan kemudian PHK massal terjadi di mana-mana karena keruntuhan ekonomi. Sekarang Baraya bayangkan bagaimana ceritanya ketika harga-harga naik 2, 3, 4 kali lipat, tapi Baraya justru malah kehilangan pekerjaan. Itulah yang dialami oleh rakyat Indonesia pada tahun 1997. Ekonomi Indonesia kolaps. Ekonomi Indonesia benar-benar dihajar oleh momentum yang benar-benar menyakitkan. Pemerintah pada waktu itu sebenarnya punya beberapa langkah. Dan salah satunya itu adalah bikin skema yang namanya adalah BLBI. Jadi untuk bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia, maka pemerintah memutuskan untuk mengucurkan sejumlah bantuan kepada bank-bank yang ada di Indonesia sebagai jangkar ekonomi Indonesia. Awalnya mereka itu dikasih sekitar 114 triliunan rupiah, tetapi kemudian seiring berjalannya waktu itu tembus sampai 1.000 triliun rupiah. Nah, skema BLBI ini sebenarnya memang benar-benar digunakan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Cuman yang menyebalkannya itu adalah bahwa kucuran dana dari pemerintah itu dikorupsi. Jadi ada banyak bank-bank yang diberi bantuan itu, malah bantuannya digunakan untuk melunasi utang pribadi, ada yang digunakan untuk membeli aset di luar negeri, bahkan ada yang menggondol uangnya kemudian pergi ke luar negeri dan gak balik lagi gitu. Itu sengeri itu Baraya. Jadi koruptor di Indonesia itu sengeri itu. Jadi Indonesia lagi krisis, kemudian pemerintah memberikan bantuan kepada bank-bank itu agar mereka itu bisa menjalankan tugas dengan baik untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi di masyarakat. Mereka justru malah mengkorupsi uangnya. Inilah skandal BLBI itu, di mana korupsinya justru terjadi ketika Indonesia sedang mengalami krisis yang sangat parah. Makanya kalau Baraya benci sama koruptor itu wajar gitu. Karena mereka justru mengais rejeki yang luar biasa besar dari krisis yang menimpa rakyat Indonesia. Nah, maka jelas pada waktu itu BI itu langsung disorot, langsung dipertanyakan, ini kamu ngucurin duitnya kemana aja? Kenapa ke bank-bank yang malah tidak terpercaya, kepada pribadi-pribadi yang justru malah kabur? Nah, BI itu langsung disorot begini dan begitu. Ini kasusnya tuh panjang bertahun-tahun Baraya. Bahkan sampai tembus tahun 2000-an itu juga masih terus-terusan dibahas gitu. Ini uangnya tuh harus segera kembali. Gimana cara uang harus dikembalikan dan sebagainya. Nah, karena BI pada waktu itu tuh ada dalam tekanan, maka salah satu pentolan dari BI itu yang namanya Pak Aulia Pohan bersama dengan teman-temannya dengan mendirikan koperasi begini dan begitu, itu tuh punya sebuah rencana rahasia di mana untuk bisa mengurangi tekanan yang bertubi-tubi dan pertanyaan yang gila-gilaan kepada BI dan tuntutan habis-habisan, maka beliau itu menyiapkan 100 miliar rupiah untuk menyuap orang-orang yang vokal, kemudian anggota DPR yang mau mencecarnya dan sebagainya, itu dikasih uang. Dengan uang 100 miliar rupiah itu. Nah, ketahuan sama KPK. Oh, ini ternyata Pak Aulia Pohan bersama teman-teman itu melakukan tindak korupsi sebagai imbas dari kasus BLBI. Begitu. Nah, akhirnya apa? Pak Aulia Pohannya langsung diciduk sama KPK. Tepat disitulah kemudian Pak Haritanu Sudibyo dikabarkan oleh Pak Antasari Azhar, versi Pak Antasari Azhar, datang ke rumahnya untuk melobi agar kasus ini segera dihentikan. Nah, dalam hal ini kita juga harus melihat Pak Presiden. Pak Presiden pada waktu itu tuh mengatakan dengan wajah yang berat, dengan suara yang agak sendu, sebenarnya beliau itu mengatakan bahwa saya dalam hal ini tuh harus berbicara dengan dua konteks, dua status. Yang pertama adalah status saya sebagai seorang pribadi dan status saya sebagai seorang kepala negara. Sebagai seorang pribadi,
saya merasa terpukul, saya sedih, dan saya merasa bingung dan galau untuk bisa memberikan penjelasan kepada keluarga saya, untuk bisa memberikan penjelasan kepada menantu saya bahwa ternyata bapaknya kena masalah begini dan begitu. Di satu sisi saya sebagai pribadi memang merasa pilu dengan kejadian seperti ini. Tetapi saya sebagai seorang presiden mengatakan bahwa saya tidak akan intervensi kasus ini, hukum harus tetap ditegakkan, bahwa Pak Aulia Pohan mau dia besan saya mau bukan, kalau dia korupsi maka dia harus diadili. Itu pernyataan dari Pak Presiden. Kemudian banyak juga orang yang mengatakan memang harusnya seperti itu. Dan bahkan di pengadilan Pak Aulia Pohan sendiri sangat kooperatif. Dia memberikan pengakuan, menjelaskan kasusnya, sampai ada beberapa orang juga yang akhirnya diselidiki gara-gara pengakuan dari Pak Aulia Pohan itu. Jadi sebenarnya di mata publik sebenarnya kasus ini tuh ya oke, kasusnya sudah selesai dan sama sekali tidak mencederai marwah kepresidenan, karena presiden sendiri dalam hal ini bertindak sangat adil dan sangat profesional. Cuman ada pengakuan sepihak dari Pak Antasari Azhar itu yang tadi mengatakan bahwa dirinya itu ada dalam tekanan presiden melalui seorang pengusaha yang namanya Pak Haritano. Itu perkataan sepihak dari dirinya gitu ya. Cuman ini entah kebetulan atau tidak, entah ini sesuai tudingan dari Pak Antasari atau tidak, di tempat yang lain memang ada seorang direktur perusahaan besar di Indonesia yang meninggal dunia, namanya adalah Pak Nasruddin Zulkarnain. Nah, menurut kepolisian dan menurut pengadilan pada waktu itu yang membunuhnya itu adalah Pak Antasari Azhar. Kenapa seperti itu? Ini berasal dari sebuah urusan pribadi. Jadi Pak Antasari Azhar itu digambarkan dalam pengadilan itu sebagai seorang yang mata keranjang. Sama seperti banyak pejabat lain di Indonesia, kalau dia sudah punya banyak harta, kalau sudah dia berkuasa, kalau dia sudah memegang amanah dan tanggung jawab, biasanya dia membutuhkan pelipur lara, yaitu wanita-wanita yang ya begitulah. Nah, satu waktu Pak Antasari Azhar itu bertemu dengan seorang kadi golf yang namanya adalah Rani. Nah, Rani itu langsung membuat Pak Antasari Azhar itu kelepek-kelepek. Karena cantik, seksi gitu, wah apa gitu, jadi langsung tertarik. Nah, Pak Antasari Azhar itu langsung mengajaknya untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan gitu ya. Cuman Raninya pada waktu itu menolak dengan alasan, saya tuh sudah jadi simpanan dari seorang pengusaha dan seorang pejabat direktur PT Anu yang namanya adalah Pak Nasruddin Zulkarnain gitu. Nah, Pak Antasari Azhar itu marah. Kok saya suka sama si perempuan ini, ternyata perempuan ini sudah jadi simpanan pejabat yang lain. Dia marah seperti itu. Akhirnya ya hubungan tetap berlanjut, kontakan tetap berlanjut, dan bahkan Pak Antasari Azhar itu berhasil untuk membawa masuk perempuan itu ke hotel. Tapi ternyata di situ kepergok sama Pak Nasruddinnya. Terjadi persengketaan, terjadi marah-marah di situ, dan akhirnya Pak Nasruddin itu bilang sama Pak Antasari Azhar, Pak Antasari, Anda itu tokoh publik, Anda dikenal sama publik, itu reputasi Anda itu bisa hancur gara-gara kasus ini, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ancamannya, ya udah ginilah, kita ada uang tutup mulut, saya minta 1,2 miliar, tapi semuanya aman dan saya tidak akan bilang sama siapa-siapa. Begitu menurut laporan dari pengadilan. Kemudian Pak Antasari Azhar tidak siap dengan ini semua dan harga dirinya merasa dijatuhkan dengan itu. Maka dia mengutus 2 orang dari timur membayar sekian puluh juta rupiah untuk mengeksekusi Pak Nasruddin. Jadi ketika Pak Nasruddin lagi ada di dalam mobil, kemudian dipepet dan ditembak sampai akhirnya beliau meninggal. Nah, ini adalah versi pengadilan. Jadi Pak Antasari Azhar itu ternyata cukup cablu juga sama seperti banyak pejabat-pejabat yang lain, dan karena itulah maka beliau merencanakan pembunuhan itu kepada seorang direktur dari perusahaan anak BUMN itu. Nah, itu kejadiannya. Jadi di sini tuh ada 2 versi. Ada 2 versi yang mengatakan bahwa Pak Antasari memang orang yang cablu dan karena itu dia melakukan pembunuhan. Tapi ada versi yang lain bahwa sebenarnya Pak Antasari itu adalah orang yang baik-baik saja, tidak melakukan pembunuhan, apalagi merencanakan pembunuhan demi seorang wanita. Tetapi beliau difitnah oleh penegak hukum yang lain, oleh pengadilan dalam skema yang seperti itu. Nah, demi apa? Demi menghentikan kasus yang Pak Aulia Pohan itu. Mana versi yang benar menurut Baraya? Menurut saya ini dua-duanya menarik. Tapi dalam hal ini saya tuh merenung, saya tuh tidak mengajak Baraya untuk berpikir mana di antara mereka yang benar gitu. Cuman saya tuh berpikir, mengajak kepada Baraya juga untuk berpikir bahwa
Pak Antasari Azhar itu kan orang yang sangat baik dan punya reputasi yang baik. Pak SBY juga memiliki reputasi yang sangat baik. Pendeknya beliau adalah orang yang baik. Tapi dalam melihat kasus ini, kita tuh harus dan mewajibkan otak kita, logika kita untuk berpikir bahwa salah satu atau keduanya itu sudah melakukan kebohongan. Gak mungkin dua-duanya jujur dalam hal ini tuh gak mungkin. Jadi pasti salah satunya berbohong atau dua-duanya berbohong. Nah makanya dalam hal ini saya tuh ngebayangin, saya tuh merenung kalau pejabat yang kita kenal baik, pejabat yang kita kenal anti korupsi, pejabat yang kita kenal berintegritas dan amanah, ternyata salah satu entah siapa tapi salah satunya berbohong, maka bayangkan pejabat-pejabat yang jahat gitu. Yang kelihatan baiknya aja tuh kayak gini, apalagi yang jahatnya gitu. Makanya pikiran saya tuh mengarah ke sana ke sini gitu, termasuk pada sebuah pernyataan yang sangat terkenal dari seorang jurnalis politik namanya George Orwell. Beliau tuh mengatakan bahwa kekuasaan itu tidak selalu menciptakan kekejaman, tetapi hampir pasti dan hampir selalu mereka tuh melindunginya. Jadi maksudnya bahkan yang sangat baik pun kalau dia tidak terlibat dalam kekejaman, dia pasti tahu dan melindungi itu. Ya karena politikus tuh pada akhirnya menjadi seperti itu. Gitu. Makanya banyak sekali tawaran, Pak Guru Gembul, ayo buktikan daripada kritik pada pemerintah terus, mendingan masuk ke dalamnya, ubah sistemnya dari dalam gitu. Dan banyak tawaran-tawaran semacam itu gitu. Cuman saya tuh sering berpikir bahwa untuk orang yang berusaha menjadi baik, untuk orang yang berusaha menjadi jujur, kayaknya politik itu bukan jalur yang benar deh. Kita bisa memperbaiki Indonesia dari berbagai jalur, tetapi politik kayaknya bukan opsi yang tepat gitu. Karena kalau kita terlalu baik, mungkin kita akan jadi korban dan kita harus terpaksa menjadi jahat. Tapi kalau kita jahat, ya mungkin kita bisa bertahan, tapi dengan itulah identitas kemanusiaan kita tuh akhirnya akan luntur dan bias gitu. Makanya saya tuh bilang sama orang lain, saya adalah tipe orang yang tidak akan terlalu kuat kalau memang mau masuk ke dunia politik, ke panggung politik. Karena politisi yang baik biasanya bukan orang yang baik, dan orang yang baik biasanya bukan politikus yang baik. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.